Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasihi, mengirim pesan kepada siapapun dalam menggunakan teknologi informasi komunikasi dalam jaringan atau daring hanya bisa kita lakukan jika ada alat dan tersedia fasilitas internet dalam handphone. Tapi tahukah kita semua bahwa ada komunikasi langsung yang bisa terkirim tanpa membutuhkan kuota, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa semua jaringan terkuat pada bumi. Sayangnya Allah juga menguasai jaringan di akhirat. Jika demikian, masihkah kita yakin bahwa besok kita masih memiliki waktu untuk menulis chat atau SMS? Untuk itu, mari kita mengucapkan syukur atas semua karunia yang telah diberikan kepada kita semua pada hari ini. Dan tak lupa pula, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andi Sri Reski Wahid dari kelas M96, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saya di sini tidak memiliki maksud untuk menggurui. Saya hanya ingin berbagi pengetahuan yang saya ketahui tentang membumikan Islam di Indonesia. Islam hadir Nusantara ini sebagai agama baru dan pendatang dikarenakan kehadirannya lebih belakang dibandingkan dengan agama Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Dinamakan agama pendatang karena agama ini hadir dari luar negeri. Terlepas dari substansi ajaran Islam, Islam bukan merupakan agama asli bagi bangsa Indonesia sendiri, melainkan agama yang baru datang dari Arab. Sebagai agama baru pendatang saat itu, Islam harus menempuh strategi dakwah tertentu, melakukan berbagai adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi yang berkembang di Indonesia saat itu. Perkembangan Islam di Nusantara ini merasakan berbagai pengalaman disebabkan adanya keberagaman budaya dan tradisi pada setiap pulau tersebut. Bahkan dalam suatu pulau saja bisa melahirkan berbagai budaya dan tradisi. Perjumpaan Islam dengan budaya tradisi lokal itu seringkali menimbulkan akulturasi budaya. Dalam konteks sejarah penyebaran Islam di Nusantara, tepatnya pada abad ke-15 dan khususnya di Tanah Jawa, Wali Songo mempunyai peran yang cukup besar dalam proses akulturasi Islam dengan budaya. Budaya dijadikan sebagai media dalam menyebarkan Islam dan mengenalkan nilai-nilai ajaran Islam kepada masyarakat persuasif. Kemampuan memadukan kearifan lokal dan nilai-nilai mempertegas bahwa agama dan budaya lokal tidak dapat dipisahkan satu yang lainnya. Secara sosiologis, keberadaan Wali Songo hampir semua berada di titik tempat pusat kekuatan masyarakat, yaitu di Surabaya, Gresik, Demak, dan Cirebon. Bahkan kerabat mereka pun memiliki peran signifikan juga dalam penyebaran Islam secara kultural. Dalam konteks praktik keagamaan yang dijalankan masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan gerakan dakwah Wali Songo, tampak sekali terdapat usaha membumikan Islam. Fakta tentang pribumisasi Islam yang dilakukan Wali Songo dalam dakwahnya terlihat sampai saat ini. Sejumlah istilah-istilah lokal yang digunakan menggantikan istilah berbahasa Arab. Contohnya, Gustika Murbang, Allahu Rabbul Alamin, Kanjeng Nabi, Kiai, Al-Alim, guru atau ustaz, bidadari menjadi hur, sembahyang atau salat, dan lain-lain sebagainya. Dalam masyarakat yang pluralistik saat ini diperlukan pengembangan kiat-kiat baru bagi para pendakwah dengan menyelaraskan dengan kemajuan teknologi dan modernisasi. Penggunaan media massa dan internet dirasa sangat pas dalam menyebarkan dakwah yang lebih luas lagi. Artinya, metode seperti ini juga menandakan sama dengan para Wali Songo pada zaman dahulu menggunakan media tradisional.
Di sisi lain, Islam yang telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, mau tidak mau harus beradaptasi dengan nilai-nilai budaya lokal atau kearifan lokal. Sebagai substansi, Islam merupakan nilai-nilai universal yang dapat berinteraksi dengan nilai-nilai lokal untuk menghasilkan suatu norma dan budaya tertentu. Islam sebagai rahmatan lil alamin terletak pada nilai-nilai prinsip kemanusiaan universal yang dibangun atas dasar kosmologi tauhid. Nilai-nilai tersebut selanjutnya dimanifestasikan dalam sejarah umat manusia melalui lokalitas ekspresi penganutnya masing-masing. Banyak pula yang mengira jika Islam Nusantara itu menusantarakan Islam. Ada lagi yang curiga dengan mengatakan Islam Nusantara itu produk CIL atau jaringan Islam liberal. Ada juga yang suuzon berprasangka buruk Islam Nusantara itu Syiah. Lebih buruk lagi, ada yang mengatakan Islam Nusantara itu sesat. Beragam tuduhan, cibiran, bahkan menyesatkan itu sudah biasa dalam demokrasi. Yang tidak biasa adalah jika yang menyesatkan adalah orang yang berpendapat bahwa Islam Nusantara itu sesat, tetapi tidak tabayun atau melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada orang atau pihak yang menggagas Islam Nusantara. Padahal jelas dikatakan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in qatabayyanu an tusibu qauman bijahalati wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesalinya perbuatan itu. Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Artinya, jika orang yang benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hati yang paling dalam, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari, tatkala mendengar atau membaca Islam Nusantara, kemudian tidak tabayun terlebih dahulu, bahkan kemudian dengan lantang dan sombong menjustifikasi tersesat, maka besar-besaran termasuk orang yang tidak mengamalkan Quran surah Al-Hujurat ayat 6 tersebut. Dan yang lebih buruk lagi, yang dijadikan sumber rujukan adalah Twitter, FB, dan internet lainnya, bukan dari sumber modal. Quran surah Al-Hujurat itu mewanti-wanti, jika datang kepada kalian orang fasik atau pembohong, maka tabayunlah. Dalam ini, berita dari internet seperti FB, Twitter bukanlah rujukan utama yang diminta oleh Al-Quran dan Rasulullah SAW. Dari kontroversi istilah Islam Nusantara, sesungguhnya Islam Nusantara itu tidak merubah akidah syariahnya. Secara teologi tetap mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan tetap mengikuti madhabul arba'ah Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ibnu Hanbal. Dan sebagian besar masyarakat Indonesia sejak berabad-abad adalah meramada Syafi'i dan berteologi Abu Hasan al-Asy'ari. Semua tahu, semua ulama rujukan Nahdiyin adalah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Syiah dan bukan Wahabiyah. Sedangkan rujukan utama adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang telah di kitab-kitab tafsir, hadis fikih, dan tasawuf. Tidak ada sedikit pun perubahan yang terjadi dalam istilah Islam Nusantara. Hanya saja, Islam Nusantara itu menjelaskan bagaimana praktik keislaman masyarakat Nusantara ini tercermin dalam perilaku sosial budaya Islam Indonesia yang moderat atau tawasul.
menjaga keseimbangan atau tawazun, dan toleran atau tasamuh, di mana ketiganya ini telah melayani oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq Jamber. Tiga sikap ini menjadi pijakan bagi pesantren untuk mencari dari jalan keluar dari berbagai masalah sosial. Dan yang tidak kalah penting adalah radikalisme agama-agama yang sangat buruk. Jadi, tidak ada alasan menolak dan mencaci Islam Nusantara, apalagi menyesatkan tanpa alasan atau argumentasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, apalagi hanya sekedar untuk ikut-ikutan. Sekali lagi, Islam Nusantara itu tidak menusantarakan Islam yang sudah mapan, baik dari segi akidah maupun syariah. Proses Islamisasi di Nusantara ini bukan melalui pedang dan perang, tetapi melalui pendekatan budaya atau kultural, seperti wayang kulit, gamelan, dan banyak lagi lainnya, yang dilakukan oleh para keturunan Rasulullah SAW dan para ulama. Seperti halnya Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka dalam majalah Tengah Bulanan Panji Masyarakat nomor 169 tahun ke-17 15 Februari 1975 4 Syafar 1395 Hijriah menjelaskan bahwa agama Islam di negeri kita langsung oleh para ulama keturunan cucu Rasulullah SAW seperti Sunan Gunung Jati. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kebaikan, sungguh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan dan hilaf, itu datang dari diri saya pribadi. Dan ingatlah, unzur ma qala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.